Aku berdiri dong, langsung dikawinin. Kucing yang anaknya ganjil, anak terakhir mati. Hati-hati ya Pak Oras. Kemarin pasien saya, dia naro obat anti nyeri, anti radang, taruhnya di meja gini loh. Terus dia punya pudel. Pudelnya itu Selamat datang di dunia fauna. Bukan dunia fauna sih, sebenarnya cerita fauna kan. Gue nggak bisa kalau serius. Emang nggak bisa meskipun kita itu mau membahas yang serius-serius, tapi tetap kalau udah di cerita fauna kita akan bahas secara ringan dan juga ceria. Oke, sobat fauna, selamat datang kembali di cerita fauna. Tentunya hanya di Fauna TV bersama saya Rani. Hari ini kita kedatangan seseorang ya, tokoh publik bisa dibilang seperti itu, yang cukup menginfluence banyak sekali para pecinta hewan yang ada di Indonesia. Dan juga beliau ini adalah seorang dokter hewan. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Dr. Shady Jasmine. Yeay! Dokter mungkin boleh disapa dulu sobat fauna yang ada di rumah. Silakan dokter. Halo semuanya, saya Dokter Hewan Shady Jasmine, salam kenal. Saat ini saya aktif ya sebagai dokter hewan di klinik hewan di Bekasi, kemudian juga aktif memberikan edukasi, juga aktif di beberapa event juga sih, beberapa kali menjadi pembicara dan narasumber. Yang paling saya senang sih ini sih bisa sharing sama teman-teman di media sosial. Iya, jadi terima kasih banyak ya dok atas dedikasinya sudah mau menginfluence banyak sekali teman-teman yang ada di luar sana, sobat fauna yang ada di rumah juga mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai pet owner itu harus berlaku ya atau atau menjaga hewannya gitu. Nah dok, ini kan menarik banget ya. Aku sih sebenarnya nggak mau ngebahas yang basic-basic ya. Asik. Aku agak mau bahas yang berat. Expert ya. Iya. Kan mumpung ada dokter gitu kan. Nah, dok, kan kalau misalnya kita itu sebagai para pecinta hewan itu tuh ada yang namanya kita sudah menganggap hewan itu sebagai anak ya, atau saudara atau kakak atau adik lah ya, bagian dari keluarga lah bagian ya. dari keluarga gitu kan. Kalau aku sendiri aku nganggapnya anak gitu kan. Kan itu kita udah mempunyai animal empathy kan. Nah, itu tingkatannya kalau untuk di dokter hewan itu gimana, Dok? Maksudnya gimana menganggapnya mereka ini gitu. Oke, jadi kalau kita sebagai dokter hewan sih betul ya, kita mengutamakan juga yang namanya animal empathy gitu. Jadi contohnya itu misalnya ya kayak tadi itu ya kita sebelumnya kita cerita-cerita nih. Jadi kayak misalnya datang nggak cuman langsung periksa hewannya aja, kayak misalnya oh ini hewannya sakit udah langsung diobatin gitu. Tapi kita juga ada cerita, tanya-tanya sama pendekatan, tanya juga sama ownernya sebelumnya gimana ceritanya. Kemudian ke hewannya juga kita nggak asal main suntik atau ngasih obat, tapi kita juga pendekatan kenalan gitu. Halo, gimana kabarnya? Sakit nggak? Yang mana yang sakit? Kayak dokter bayi gitu ya, kan dokter bayi dokter itu anak ya. Iya, dokter anak itu kan kayak ngobrol dulu kayak gimana ya, ini yang jadi, mana saya betul kayak ya kita memahami juga perasaan dia gitu, berempati juga sama kondisi dia gitu sih. Susah nggak sih dok? Maksudnya kan mereka ini kalau misalnya anak itu mungkin bisa diajak ngobrol ya, Kalau gitu udah kan. gede. Kalau udah gede ya kan ya, kalau baby ya paling cuman oh sayang nggak apa-apa, bahasa tubuh gitu kan. Nah kalau hewan bahasa tubuh juga atau bahasa kalbu? Bahasa kalbu kan nggak mirip-mirip. Jadi sebenarnya menurut saya sih hewan tuh sebenarnya mirip-mirip sama bayi yang belum bisa ngomong. Jadi sebenarnya selain kita berempati sama hewannya, pendekatan ke hewannya juga, tapi kita juga ngobrol sama ownernya. Karena sebenarnya yang bisa kita ajak komunikasi ya ownernya yang tahu kesehariannya kan. Gitu sih. Tapi pernah nggak dok sampai kayak ditendang atau cerita gimana gitu, kayak udah mencoba kayak ayo sayang kamu ini dulu ya, suntik dulu ya. Oh ada, banyak. Saya ya cerita seperti itu. ampun. Ada, saya udah berapa kali gitu memang ada kucing yang kita sudah berusaha pendekatan pelan-pelan, tapi memang dia punya mungkin ya karakternya dia seperti itu ya. Pernah sampai udah habis-habisan saya dicakar, digigit, di apa. Semuanya nggak bisa handle. Cuman ya memang akhirnya waktunya memang jadi lebih panjang dibanding yang umumnya gitu. Tapi bisa sih, tetap pasti gitu. bisa. Kalau anjing dok gimana? Kalau anjing agak lebih tricky nih, agak lebih panjang. Jadi aku punya cerita nih. Jadi kan aku suka house call juga nih Kak, selain di klinik. Jadi aku pernah tuh house call. Kalau house call lebih parah lagi nih, karena kan itu teritori dia nih, rumah dia. Jadi kita mesti sebagai tamu permisi gitu kan. Terus kayak lebih pendekatannya lebih pelan-pelan, lebih lama. Nah, ini aku pernah ada pasien house call.
Udah tuh halo gitu, iya apa kabar, walaupun dia sambil gonggong-gonggong kan karena ngerasa itu wilayah dia gitu. Tapi ya pelan-pelan lama-lama duduk samping gitu. Hai, aku ini dong mau suntik dong, coba aku cek dulu kamu ya, kayak gitu-gitu ya. Terus udah tuh kok lama banget nih deket-deketnya ya, setiap mau kita ambil suntikan gitu. Dia udah emosi, udah bete gitu kan, ketahuan nih. Yes, tapi dia kayak suka dan penasaran sama aku, makanya kayak, oh ya coba aku berdiri gitu. Pas aku berdiri dong, langsung hap, anjingnya Rottweiler. Ya? Gede dong ya. Tapi dia ada campuran mixnya ya, tapi gede sih. Dong. Kalau aku berdiri, seaku itu. Iya, itu kan aku baru mau bilang. Seaku dia nemplokan, set gitu. Terus dikawinin dong. Halo, please, halo, tolong. Oh, jadi itu tuh ngamatin tadi. Ngamatin tuh dia suka, cocok kayaknya. Dan itu templok kan, hap gitu. Oh ya udah, tapi disitulah dia lagi nih. Disitulah saatnya saya mensuntik dia. Oh gitu. Jadi ya udah langsung diem, tapi nggak kerasa. Oh, sakit enak. Nggak kerasa ya. Oh my god. Tapi kayak itu kan, sorry, itu kan sex pill ya dok. Berarti hewan itu juga mempunyai sex pill, tapi kok dia nggak ngeliat-liat ya? Maksudnya kayak? Ya memang kayak ya macem-macem sih ya. Tapi maksudnya apa asal tubruk? Enggak juga kayaknya emang lagi pengen aja sih, lagi birahi gitu. Berarti kan dia, iya bener dong, kayak ada ketertarikan. Soalnya dok, kucing aku, jadi kucing aku cowok semua. Aku nganggep yang hitam itu adiknya. Dia ngawinin kakaknya dok. Kakaknya cowok. Basah punggungnya. Tapi nggak boleh kawin ya? Nggak boleh kawin kan dok? Hompi paling gambreng nanti. Itu kayak gitu, maksudnya itu hormonal? Hormonal, lebih ke arah hormonal sih. Itu karena memang lagi puncak birahi. Nggak dikasih kesempatan untuk kawin memang. Jadi kan kayak misalnya ya kalau lagi birahi tidak disteril ya, dikasihlah kesempatan untuk. Tapi kalau udah disteril, apakah hormonnya itu akan turun? Turun. Karena sumbernya itu kan udah hilang ya, diangkat, udah diambil ya. Gitu. Oh bener nih aku. Tapi turunnya nggak langsung tiba-tiba ya. Hari ini steril terus besok hilang. Cranky nggak tapi ini anak-anak? Kalau yang mana misalnya nih? Habis di steril, apapun itu, maksudnya mau anjing atau kucing, cranky nggak after itu? Nggak sih, rata-rata ya biasa aja gitu. Selama prosedurnya bagus dengan bius dan steril gitu ya, pemulihannya biasanya lebih cepat. Cepat aja sih biasanya 7-14 hari lah gitu. Nah cuman maksudnya dari situ hormon itu nggak langsung hilang cet gitu, langsung nggak mau kawin gitu. Nggak karena kan masih ada yang di dalam tubuh terregulasi di tubuh. Iya. Aku tuh baru tadi pagi ngelihat, aduh kok ini anak gue nanti jadi hompi paling gambreng nih. Perkawinan saudara. Sama jenis lagi gitu kan. Nah dok, kalau misalnya dokter Shady itu memang aku nggak ngerti ya di dunia kedokteran hewan itu, apakah dokter hewan yang dipelihara? I mean like kalau misalnya dokter exotic pet sama hewan kecil atau sama akuatik atau yang satwa liar itu beda ya dok? Beda. Domestik gitu beda. Sebenarnya kalau di Indonesia kita semua, kalau lulusan Indonesia ya, lulusnya itu kan sebagai dokter hewan. Setelah itu baru spesialis, tapi sampai saat ini belum ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini biasanya namanya special interest. Special interest tuh biasanya kita ikut-ikut kursus yang sudah sesuai dengan interest kita. Contoh eksotik atau hewan kecil atau aquatic. Gitu. Nah, tapi ada juga beberapa teman gitu atau kolega yang memang mengambil spesialis di luar negeri. Nah, itu nanti jadi spesialis, contohnya spesialis kulit. Kan ada kan spesialis kulit hewan, ada spesialis jantung. Iya sih. Iya, aku juga sih anak-anak itu waktu pencernaan juga spesialis penyakit dalam. Kan gila ya dia ya. Bener-bener deh gue. Tapi kalau misalnya menangani kayak satwa liar gitu berarti nggak bisa ya dok? Sebenarnya kita belajar di dokter hewan tuh belajar bisa, tapi hanya yang dasar-dasarnya aja sebenarnya. Karena yang sudah kayak misalnya penyakitnya sudah lumayan berat, kemudian variasinya banyak, contohnya ya itu variasi penyakitnya kan banyak tuh. Nah itu udah harus dilempar ke yang memang expert di situ, spesialisnya ya. Jadi nggak bisa ketika dokter Shady terus kalian tiba-tiba punya sapi, terus sapinya kenapa-napa langsung suruh ngobatin, nggak bisa sobat fauna. Itu ada prosedurnya masing-masing, bener kan? Tapi kayak misalnya sapi gitu ya, cuman kayak ada luka atau ada apa, itu masih bisa kita ya. Terus kayak jatuh ambruk gitu ya, masih bisa kita untuk penanganan awal. Tapi kalau suruh bantuin melahirkan sapi bisa, tapi berat ya say.
Nah dok, ini kan kita baru aja nih ya, anget-angetnya nih ya, ada 2 kasus yang benar-benar aku lagi nyorotin nih ya, mengenai tentang satwa liar atau hewan yang dilindungi di Indonesia. Ada 2, yang satu itu yang benar-benar menyayat hati aku itu adalah yang akhirnya penangkapan pemburu gajah Sumatera. Lega nggak sih malah? Lega tapi sedih. Berarti kan itu kan sebenarnya yang salah satu pendukung punah itu kan mereka ya dok. Betul. Bener gak sih? Dan aku kayak mikir ini pasti gak cuma di Riau doang nih. Bener gak sih dok? Terus kayak mereka ini kan pasti akan ada komplotannya gak sih oknum gitu. Terus ya pasti of course yang kayak tadi sebelum kita mulai take dokter bilang ada marketnya gitu kan. Nah gimana sih dok kayak menurut dokter as a dokter hewan gitu kan melihat hal seperti ini gitu. Kalau saya pribadi sih ya sedih sih ya karena misalnya tapi lega juga tadi saya bilang ternyata sudah bisa ketangkap. Menurut saya dengan ketangkap terus ada apa pelakunya kita tangkap kita lanjutkan ke proses hukum itu sudah langkah awal sih. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak nggak terlalu digubris ya, terus tidak sampai ke jalur yang pidana hukum dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan nggak sih dilindungin gitu kan? Nah makanya, iya kan bener nggak sih? Aku makanya, kepikiran gitu. Makanya kita tuh sebenarnya sampai detik ini sih agak lega ya. Tinggal kita sebenarnya sebagai masyarakat mengawal. Iya, jangan sampai lepas karena kan sekarang kan netizen tuh the power of judgment gitu kan. Jadi makanya minta tolong sama netizen nih. Biar di hewan juga jangan cuma kasus artis doang yang dikawal. Ini kasus hewan ini juga kayak gini harus dikawal. Karena yang kita takutkan tuh kenapa mereka seberani ini? Karena kan yang ditembak itu kan bukan musang atau mungkin kalau musang rusa kayak which is yang lebih kecil tuh masih possible disembunyikan. Betul. Gajah loh dan dia sampai badannya terpisah. Kayak segede ruangan ini ya. Makanya kok bisa? Berarti kan itu kayak aku kok kayak nggak, it's impossible kalau mereka nggak dilindungi sama oknum juga. Bener nggak sih dok? Kalau misalnya ada apa enggak kan kita nggak tahu ya. Cuman memang bagusnya sih memang kita sebagai masyarakat nih yang mengawal, terutama masyarakat di sekitar wilayah itu tuh. Iya, karena di Riau kan, itu karena mereka yang paling dekat kan. Tapi kita sebagai netizen juga bisa bantu dengan kita kawal prosesnya melalui media sosial contohnya. Jadi kalau kan ini kan media sosial kan udah luar biasa kan. Jadi kalau tiba-tiba ada video atau foto public figure yang kayak masang apa namanya ini gadingnya di rumahnya perlu ditanyakan dan kita harus usut tuh bener nggak sih? Karena kan berarti mereka salah satu konsumennya yang membuat gajah-gajah itu karena dibunuh. Kalau nggak ada marketnya nggak ada yang beli. Bener, nggak ada orderan, nggak ada ini. Dia mau nangkep nggak kejual kan? Iya, nggak ada, kurang ajar emang. Terus mereka tuh ditembak gitu loh. Aku nggak bisa ngebayangin ya gimana rasanya sakitnya gitu loh. Iya kan dok? Betul. Udah gitu kan biasanya kalau misalnya kita tembak, misalnya dia bawa anaknya kan kasihan ya gitu. Sementara biasanya anaknya mereka nggak mau tuh karena gadingnya belum gede. Betul. Kurang ajar emang. Pengen aku coba dia yang ditembak gitu. Terus dok, yang kedua itu kita ada yang macan tutul lawu turun ke pemukiman. Baru banget ya dok ya tadi dokter it's so scary. Kayak aku mikir kayak mungkin kalau masyarakat awam kayak mikirnya wah ini untungnya ya dok yang di Gunung Lawu itu maksudnya di Tawangmangu kok Gunung Lawu. Iya kan Gunung Lawu ya. Ya itu enggak langsung mereka bunuh tapi diselamatin karena aku tuh kayak mikir bahwa ada penyempitan ekosistem yang terjadi di area itu sehingga pemburuan mereka tuh udah terhimpit gitu loh. Jadi mereka nggak bisa wilayah perburuannya makin menyempit. Jadi ke pemukiman. Bener nggak sih dok? Benar. Jadi justru turunnya si macan ini itu sebenarnya sebagai sinyal atau alarm. Terus buat kita bahwa nih ada yang tidak seimbang nih ekosistemnya, ada yang terganggu. Nah justru dengan dia turun itu jadi evaluasi sebenarnya buat kita apa yang terjadi di sana. Iya di dalam sana. Di area itu. Apakah ada hutan yang tiba-tiba digundulin, nggak tahu ya, atau ada rantai makanan mereka yang terputus ya. Jadi memang mesti karena itu justru kan baru satu dengan macan dewasa dan anaknya tuh. Nah itu kita evaluasi justru sekarang apa yang terjadi di sana. Kalau aku di Jogja itu kan aku tinggal rumah aku tuh kan deket Merapi ya. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan yang liar yang turun, itu artinya tuh gunung lagi panas. Kalau di Merapi tapi kan ini bukan gunung aktif kan. Takutnya jadi berubah jadi hutan itu jadi kebun singkong. Biasanya kalau daerah situ villa nggak sih?
Iya sih, bener juga Ya nggak sih. Kurang ajar ya. Itu harusnya kita lepasin di rumahnya yang bangun villa nggak sih? Iya, aku tuh kayak sedihnya gini. Ya ampun, kayak kasihan ya. Mereka itu kan sebenarnya secara emosional, mereka tuh sedih karena pasti kan mereka kan punya emosional juga kan. Kayak sedih kayak, aduh aku mau cari makan kemana lagi, nggak ada lagi nih. Aku jadinya ada ayam warga. Ya udah dimakan aja betul. gitu kan. Jadi Karena kesannya kan mereka yang nakal ya. nakal bener kan. Jadi mereka yang dihakimi kan. Aku takutnya kayak mereka dipukulin. Apalagi anaknya belum ketemu kan dok satunya. Aku takutnya dibunuh gak sih? Sebenarnya mereka itu ada unsur feedingnya kan dok. Insting feedingnya tetap kan. Gimana sih dok? Maksudnya itu tetap gak bisa dimusnahkan kan naluri itu? Nggak bisa sih. Itu memang kayak udah ya insting kan, insting hewani. Jadi memang kalau misalnya yang terjadi sekarang sih, kalau dari kita sebagai masyarakat sih bagusnya memang ya evaluasi sih apa yang terjadi sebenarnya di situ. Kalau bisa ya melibatkan pihak yang memang punya andil di situ, pemerintah setempat, BKSDA gitu sih. Jadi memang apa yang bisa dilakukan gitu sih. Iya, sama netizen sih ya harus tadi itu ngawal ya sih. Iya, ini berat loh kasusnya. Karena macan tutul itu juga salah satu hewan yang dilindungi dan mau punah kan. Tiba-tiba mereka turun itu kan udah warning banget kan. Itu udah alarm yang kenceng. Ya, jadi kan sebenarnya harus kesadaran kita tuh nomor satu ya dok. Karena kan kayak kalau tadi emang si unsur feedingnya ini naluri feedingnya ini nggak bisa hilang, berarti kalau misalnya tiba-tiba orang melihara gitu bisa diterkam dong. ya? Bisa dong, memang itu kan resiko ya, maksudnya ada resiko itu nggak bisa dihilangin gitu. Mitos atau fakta sih kalau mereka ngecium bau darah tuh terus dia mau makan? Itu sih fakta ya, namanya hewan kalau misalnya mencium, maksudnya darah siapa dulu nih? Darah manusia kayak atau darah ini? Kalau ada darah itu pasti mereka kayak daging gitu ya, kita kasih daging pasti mereka mencari gitu di mana. Sama kayak anjing pelacak gitu kan, itu kan karena memang hidung mereka itu kan sensitif terhadap bau-bauan gitu. Apalagi ketika mereka lapar contohnya, pasti mereka akan berusaha mencari gitu. Iya kan soalnya hewan pemakan daging ya. Betul. Karnivora ya, benar kan? Karnivora kan. Jadi kalau misalnya kita terluka gitu ya mereka ngendus. Nggak sampai sekecil itu juga sih. Oh gitu. Kayak luka cuma ketusuk jarum atau terus, apa namanya kena pisau terus kamu gitu dikejar-kejar gitu nggak sampai sekecil itu, maksudnya darah sekecil itu tuh sampai kayak gitu sih enggak sih. Tapi memang kecuali mereka kayak lapar banget, tapi itu juga nggak kayak ketusuk jarum terus langsung ini ya. Soalnya kan mereka kan nggak ngerti baunya raw food kan dok. Jadi kan tetap kalau kucing mereka juga suka makan daging, tapi kan mereka kalau udah biasa dikasih makan sama makanan yang basah atau makanan ini kan udah campuran kan bikinan kan. Mereka juga nggak. Nah kucing aku gitu sih dok. Kenapa? Karena aku udah kasih makanan kucing yang komersil, jadi dia ada daging pun dia nggak suka. Bagus ya itu ya, maksudnya kayak sebenarnya bukan nggak ada bagus apa enggak, itu namanya kebiasaan kan. Kalau memang sudah terbiasa dikasih yang komersil ya memang dia kalau kita mau pindah ke makanan yang basah gitu daging ya butuh waktu transisi. Tapi bisa aja. Ih gak usah lah. Kasih makan micin aja lah ya kan. Jangan dong. Jangan, tetap harus yang nutrisinya seimbang. Iya, kalau kucing aku di kampung malahan kadang makan ikan asin kan. Itu udah pada bulukan kalau makan ikan asin. Itu udah nggak ada ini lagi, udah nggak ada darah-darahnya lagi gitu kan. Nah dok, aku mau ngajakin Dok Shady itu untuk main games, tapi aku nggak hafal pertanyaannya. Jadi nyontek. Kita mau ngomongin mitos dan fakta, kita mau ngomongin mitos fakta karena kan banyak banget mitos dan fakta di dunia hewan ya. Jangan susah ya. Enggak dong, ini tetap aja ya kan. Nah, kita mau bahas, sebelumnya dok, jadi kita itu di Fauna ada namanya fitur Fauna Care, di mana di situ adalah konsultasi telemedicine. Iya kan? Iya kan, ada dokter kan, ada dokter Shady kan, ada promo-promonya nanti bareng dokter Shady gitu kan. Ya jadi itu gimana menurut dokter? Karena kan itu untuk pertolongan pertama ya, atau untuk manajemen care-nya kitten and mom gitu kan. Itu membantu banget sih kalau buat parents ya. Karena kadang-kadang kan kayak misalnya klinik hewan kan kadang memang di Jakarta sudah banyak yang 24 jam, tapi di daerah kan
tidak, biasanya jam malam juga udah tutup. Nah, Mm-mm. ketika hewan itu sakit tengah malam atau ada gejala sakit di tengah malam, kita bisa bertanya, minimal bisa penanganan pertama gitu. Bisa Iya. dilakukan di Fauna Care. Iya, jadi Itu jangan sih. lupa buat di-download ya. Buat nanya-nanya, misalnya baru pertama kali adopsi. Basicnya, iya. Nah, itu biasanya gitu tuh, baru pertama kali adopsi kitten, apa aja yang dilakukan. Iya. Obat cacing kapan, vaksin kapan, terus boleh mandi kapan. Nah, itu Iya. kan bisa ditanya di situ. Iya, bisa ditanya-tanya di situ. Oke dok, pertanyaan pertama. Kucing indoor nggak perlu vaksin? Siapa yang bilang? Ada-ada aja ya, orang itu mitos faktanya begini. Anjing kecil nggak perlu olahraga banyak. Maksudnya olahraga banyak tuh Lari mungkin. lari. Yes dan no ya. Jadi kalau anjing dan kucing, anjing besar, anjing. kecil ataupun kucing besar dan kecil itu kegiatan aktivitasnya atau olahraganya itu disesuaikan dengan Ukuran kondisi badannya. dan ukuran badannya. Oke. Misalnya contoh anjing herder gitu ya. Golden gitu Golden kan, deh, Malamute golden. gitu. 1 kilo kayaknya buat dia kayak sepele gitu kan. Gini doang nih Apa gitu. sih gitu ya. Chihuahua Terus mati. kamu chihuahua, terus kamu ajak 1 kilo, udah gitu lari kencang. Atau pom-pom gitu kan. Itu kan karena kan Kaki mereka kan kecil ya. kakinya langkahnya tuh kan beda ya. Buat golden udah berapa langkah doang nyampe gitu. udah. Sementara chihuahua udah ngos-ngosan gitu dia. Udah mau mati dia kan. udah Tergantung, pingsan. jadi jawabannya tergantung kebutuhannya. Oke, dok ini nggak ada sih, tapi aku mau nanya aja. Kucing yang anaknya ganjil, anak terakhir mati. Dok, aku anak kucingku soalnya Gimana? Kucing yang anaknya Contohnya ganjil. anaknya 3. Anak yang terakhir mati. Terus anaknya yang terakhir mati enggak. Enggak ya? Emang mah iya? Iya. Kenapa? Nggak tahu, kayaknya tapi itu karena kelamaan di dalam deh. Terus Nah, itu habis air ketubannya habis Nah, kan. itu kan ada reasonnya sebabnya. gitu. Iya. Terus kalau kucing udah dipakai rebutan, baru lahir dipakai rebutan mati. Rebutan apa? Kayak misalnya dokter nih mau adopsi kucing ini, aku juga mau. Terus kucingnya mati. Tiba-tiba karena kita pakai rebutan. Masa? Serius? Apa iya? Di Jogja gitu dok. Oh iya? Enggak. Aku dimarahin kalau misalnya ini kucingnya nanti buat aku ya gitu. Aku dimarahin. Oh, enggak, mitos itu mitos. Mitos ya. Oke. Kucing hamil nggak boleh divaksin sama sekali. Kucing hamil nggak boleh divaksin Iya. sama sekali. Kalau dari saya sih sarannya baiknya sebelum hamil kamu lengkapi dulu vaksinnya. Oke. Jadi berarti ketika enggak hamil ya, enggak itu, disarankan ya. nah jadi ketika hamil dia sudah Udah bagus vaksin. imunnya, semuanya udah oke. Jadi kalau paling bagus adalah sebelum hamil atau bukan sebelum hamil, sebelum kamu mengawinkan itu vaksin sudah lengkap. Oke. Obat cacing Oke. sudah diberikan rutin. Oke. Pokoknya sudah bagus dulu. Obat kutu juga udah ya. Mm-mm. Karena nanti setelah lahir kan anaknya tuh yang kontak langsung dengan ibunya. Kalau ibunya kutuan, ibunya cacingan Anaknya ya ketularan. ketularan juga. Oke. Kalau Anabul masih makan berarti nggak sakit serius. Ih mitos, jangan gitu. Mana ya caranya? No, No. berarti no ya. Tergantung gejalanya. Jadi kalau udah dia muntah-muntah, terus dia diare, dia masih mau makan, Iya sama aja itu udah sakit. itu mah udah sakit ya. Kalau kutuan jamuran juga masih mau makan, tapi Iya, udah betul. sakit. Iya. Skabies juga masih mau makan. Betul. Iya kan? Banyak Dok? yang kayak, udah diemin aja. Padahal skabiesnya udah, Iya. masih mau makan tapi dia kurus kerontang kan. Sama aja. Sakit ya. Terus kalau obat manusia bisa dipakai buat hewan. Jangan. Jangan kan, ingredientsnya beda. Oh, saya ada cerita lagi nih. Heeh. Kemarin ada hati-hati ya Pak Oras. Kemarin pasien saya dia naro obat anti nyeri, anti radang, taruhnya di meja gini loh. Terus dia punya pudel. Pudelnya itu Suka makan-makanin. masih kecil kan. Dia tuh suka kepo terus kayak giginya ya, pokoknya semua dimakanin gitu. Obat 2 strip. Ya. Habis. Mm-mm. Aduh, terus gimana dok? Sekarang fungsi hatinya rusak. Turun ya? Iya. Jadi- Untungnya dia langsung si Pak Oronsnya tuh langsung lihat terus langsung dibawa sih. Sempat udah mendapatkan pertolongan, kemudian ya perlahan-lahan sih sembuh gitu. Jadi kan mereka itu karena nggak tahu ya, jadi asal nyaplok aja, bener Kayak nggak sih? kepo karena kan kalau obat tuh kan kresek-kresek kan si stripnya itu kan. Nah, itu mereka malah dijadiin gigit.
Oh, dijadiin mainan. Jadi mainan tapi kemakan. Iu. Kemakannya banyak lagi, Kak. Iu, aduh. Nah, ini kita setelah itu kita mau games ini nanti Ini udahan ya? Iya, itu udahan. Ini kita ada ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya udah deh biar adil 55. Oh Ini gitu. Apa sih, main apa sih? Kepo deh. Ini harapannya dokter supaya di Indonesia semuanya tentang dunia hewan, maksudnya tentang satwa liarnya di Indonesia, terus udah gitu stray cat, stray dog-nya lebih baik lagi atau hukumnya lebih baik lagi. Jadi ini harapan kita untuk Indonesia mengenai entah itu statusnya dokter hewan, entah itu ini biar baik ya. Terus kayak contohnya misalnya aku. Bismillah ya, semoga masuk ya. Semoga Pak Polisi lebih giat lagi menangani tentang kasus hewan. Aduh, padahal aku yang masuk. Oh gitu, jadi harapan kita ya. Harapan kita. Ini aku. Dokter. Semoga semua Powerens itu mau ngelakuin vaksinasi dasar dan tahunan ke hewannya. Amin. Masih susah. Susah. Padahal ini udah deket loh ya Deket loh. di sini. Aduh. Oke. Aku Ini tadi ya? Iya, semoga para orang-orang di Indonesia itu memahami bahwa hewan itu juga mempunyai perasaan yang sama. Jadi mereka mau lebih berempati dan banyak berdonasi untuk kesejahteraan hewan. Amin. Doa aku udah bagus. Aduh, apalagi ya? Semoga memelihara hewan itu bukan cuman karena lucu, tapi dipenuhi dengan tanggung jawab. Amin. Amin, Masuk, please. Gimana doa kita udah baik-baik. Semoga pemerintah menjalankan tugasnya untuk melindungi bukan hanya satwa liar atau hewan yang dilindungi, tapi hewan yang di jalan. Masuk. Gimana ini? Iya, susah banget. Jangan dok, ini berarti kita yang insting kita. Oke. Semoga Semoga makin banyak yang peduli terhadap hewan dan banyak yang berdonasi, terutama untuk steril kucing di jalanan ya, bukan berpemilik. Oke. Coba ya, masuk ya. Makin banyak kucing jalanan yang bisa disteril. Alhamdulillah banget sih ini ya kan. Iya. Aduh, semoga aku tadi lupa. Semoga nggak banyak orang yang berpolitik mengatasnamakan hewan. Masuk please. Semoga bapak-bapak baik itu keamanan ataupun bapak-bapak yang bertugas bersama K9 ataupun hewan-hewan yang biasa dipakai buat patroli tidak galak-galak, tidak menendang-nendang dan tidak kasar dengan hewannya. Masuk. Amin. Masuk. Amin. Gimana ini? Semoga hewan-hewan di Indonesia dan seluruh dunia makin sejahtera dan makin sehat semuanya. Makin banyak yang peduli kesehatan dan kesejahteraan hewan. Amin. Amin. Masuk kek. Oh my god, ini seru banget sih. Tapi ini doa kita meskipun enggak masuk. Iya, dapet dua gila tuh, lumayan. Instingnya kuat banget. Instingnya bisa. Aku kayaknya terlalu bersemangat dan emosional, jadinya terbawa suasana. Aduh dokter, terima kasih banyak. Seru banget hari ini, nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol panjang. Semoga dokter juga sehat selalu. Amin. Makin bisa bantuin banyak anabul-anabul hewan-hewan yang perlu dibantu ya kan. Nanti sampai ketemu di next event. Terima kasih banyak dan Sobat Fauna, terima kasih banyak. Bye.